Oke, Assalamualaikum Pak Taufik Hidayat. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat nggih, Bapak? Sehat Bapak. Oke. Ini begini Bapak. Nampaknya ini anu ya, apa jenengan datang ke saya ini ada sedikit permasalahan ya, Pak ya? Ya itu Pak Rifan. Sebenarnya saya pengen ngomong mulai kemarin, namun melihat Kenjeng kok sibuk ke sana kemari, akhirnya saya bingung saya mau ngomong ke siapa. Sedangkan satu-satunya teman yang bisa saya ajak bicara yang enak itu jenengan menurut saya. Maka dari itu saat inilah saya akan menyampaikan unek-unek yang selama ini Oh saya gitu. pendam. Gitu Pak Rifan. Ya karena beberapa hari ini Agustusan tuh sibuk, apalagi yang kesiswaan juga sibuk. Jadi Nah, ya, mungkin hari ini yang ada waktu itu pun nyempat-nyempatkan ya. Jadi ya itu. eh, kita ini walaupun satu instansi, tapi kadang-kadang keperluannya beda-beda ya, Pak Pak Taufik nggih. Inggih Seperti Bapak. sekarang ini nih kita ngobrol soal masalah anak-anak. Nanti mungkin bukan hanya jenengan yang ngobrol, saya juga curhat ke jenengan. Kan nggak apa-apa kan? Sama-sama Bapak. Iya, Yang kita kan jelas harus. betul. Tujuan Hmm, ini tujuannya itu saling menggali potensi saja, Bapak. iya. Jadi saya itu Hmm, kurangnya di mana, saya gali dari jenengan. Mungkin kalau jenengan merasa saya, eee, ada manfaat, monggo ndak apa-apa, gitu. Nah, Kira-kira ya itu Bapak. nggih, itu harapan saya. Tapi apakah itu sama apa yang diharapkan jenengan untuk pertemuan ini? Iya Bapak. Ini kan saya itu memang sangat gimana gitu. Beberapa hari menyimpan ini sampai menyimpan apa nih keluh kesah saya. Tidak bisa tidur sampai saya Pak. Dia dengan sibuk terus. Nah hari ini mumpung kita ketemu, Nggih, monggo saya akan menyampaikan unek-unek saya ke jenengan. Ini eee, begini Bapak. monggo Di kelas pripun? saya di kelas saya itu ada anak yang namanya Doni Bapak. Oh, Dia Doni itu itu? Oke. iya Pak. Doni itu kalau di mata pelajaran non akademik dia selalu unggul Bapak. Namun di Mmm, akademiknya sendiri dia selalu sering gagal. Nah, sedangkan si Anton oh, yang dia pinter kan misalkan saya ngasih pelajaran ke Doni nggih. yang sama itu ngulangi lagi ya. Si Anton bosan, itu lagi Oh, begitu Pak. Gimana itu Pak? ya potensi semua orang tuh memang beda-beda itu. Anak beda-beda, kita juga hobinya beda-beda. Ini maaf ada teman-teman. Kira-kira dari percakapan ini kepingin apa sih jenengan? Artinya sampai di mana nanti jalan keluar yang kita bicarakan? Iya. Saya pengennya itu anak-anak selain sukses di bidang non akademik, ya juga sukses di bidang akademiknya loh. Sama-sama Oke, memahami lah apa yang saya sampaikan itu. Seperti si Doni juga ngerti. Sedangkan si Anton sendiri, kalau non akademik dia kan, ya anaknya pinter, tapi kalau di non akademik dia lemes Bapak. oke. Gitu. Saya pengennya sama-sama stabil, balance, seimbang. Seimbang ya. Ya memang sulit. Dalam hal ini nih kita memang berarti harus memfokuskan diri pada keseimbangan ya Pak ya, antara yang Doni itu pinter akademik, Doni itu pinter Si non Anton akademik, non tapi akademiknya ya. perlu akademik ditingkatkan. Si Anton Iya, akademiknya oke, tapi non iya, akademik juga jangan sampai ketinggalan. iya, Ya, iya, itu iya. namanya siswa itu seperti itu. Terus kira-kira jenengan ini ketika sudah mendapatkan permasalahan seperti ini, kira-kira enaknya hal terpentingnya apa yang ada saat ini untuk potensinya jenengan itu untuk menyelesaikan? Maunya saya
jika diperkenankan sama kepala sekolah ini Bapak, hanya usul saja kan. Jadi makanya saya nyampaikan ke jenengan, mungkinlah nanti ada dukungan dari jenengan juga. Misalkan saya ngasih pelajaran tambahan di luar di jam 00, itu kiranya Hmm. apakah itu diizinkan atau tidak? Kalau ngasih jam pelajaran setelah pulangnya, kasihan anak-anak, yang anak-anak sambatan mungkin lapar atau capek atau ngantuk, kan kasihan juga. Tapi kalau saya ngasih jam pelajaran di jam 00, di 6.30 mama, itu kan anak-anak masih fresh, Hmm. masih fresh, masih segar-segarnya. Hmm. Betul. Mungkin itu maksud saya, kalaupun itu diizinkan sama bapak kepala sekolah. Dan itu juga saya ingin dukungan Hmm. dari jenengan juga teman-teman yang lain, gitu Pak. Nggih. Memang harus kompak kalau hal semacam itu juga termasuk kesepakatan bersama nggih Pak nggih. Berarti itu salah satu Nggih. mimpi atau keinginan yang ingin jenengan capai juga nggih Pak nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nah, menurut jenengan sebelum saya berikan solusi nih, apa hambatan yang dialami jenengan dalam proses tersebut kira-kira? Menemukan hambatan apa, Pak? Hambatannya lumayan lah Pak. Seperti si Doni itu sendiri kan kadang anaknya aktif di kelas. Artinya aktif itu Hmm. motoriknya Pak. Ketika saya nerangkan, ada saja kejailannya itu yang ganggu teman. Ya kadang ya melempar sesuatu kemudian dia gerak keluar dari meja kursinya. Jadi namanya anak-anak kan unik Pak. Jadi menimbulkan kegaduhan di kelas ya. Ya namanya akan Nggih. ada saja motoriknya itu loh yang saya Lah, terlalu aktif ini. banget nih berarti ya, Pak ya. Iya. Bagaimana kalau di kelas tuh jenengan cara mengatasinya yang semacam itu bagaimana, Pak? Untuk selama ini misalkan saya ada kesulitan itu Pak, sementara lah saya bagi kelompok dari kelompok tersebut, kelompok kecil itu saya bagi kelompok, kemudian anak-anak yang mampu, misalkan 5 anak itu saya sebar Hmm. ke Oh. masing-masing kelompok supaya bisa menularkan apa yang mereka bisa. Namun kadang ya itu laki yang namanya anak pinter, materi ini laki, kembali ke situ. Mungkin mereka juga cermet. Nah, kira-kira kalau sudah jenengan bagi kelompok terus beberapa kegiatan tadi seberapa efektif, Pak? Mungkin saya nanti bisa ambil contoh juga dari yang jenengan sehingga saya mau aplikasikan di kelas. Keefektifan ya lumayan bagus lah Pak dibanding dibanding individu, dibanding misalnya mengerjakan individu atau lebih efektif kelompok menurut saya karena di Hmm. masing-masing kelompok itu kan bisa dinilai kerja kelompoknya anak, ada yang aktif, ada yang tidak gitu kan, sehingga yang tidak aktif itu kan nanti sama teman sebenarnya ditegur, ayolah kerjasama, ayolah kerja kita itu. Jadi Oke. sehingga menimbulkan motivasi dari yang tidak aktif itu menjadi aktif lah, berusaha aktif untuk mengimbangi teman-teman yang tersebut. Lumayan efektif Pak dibanding dibanding kerja individu anak-anak itu. Dan bisa dikatakan kalau presentasinya itu misalkan durasi waktunya saya berikan itu 35 menit, aktifan itu 20 menit lah. Itu Oke. anak-anak bisa tenang. Kemudian kadang ya kelompok yang selesai ada saja ya namanya anak-anak ya, ada yang ngajak yang belum gitu. Ya biasa Lumayan lah. itu. Hmm, Pir- itu kalau Pak. secara matematis berapa skalanya 1 sampai 10? Kalau secara matematis itu bisa menilai anak-anak itu sekitar 5 sampai 6 lah Bapak. Hmm. Ya Anak-anak lumayan itu. sih, 5 sampai 6 itu sudah lumayan banget. Iya 5 sampai 6. Saya 5 sampai 6 itu sudah menurut saya itu sudah. Tapi saya ingin memaksimalkan kembali potensi anak-anak, Oke. gimana lebih meningkatnya gitu, Pak. Kalau seperti itu untuk mencapai anak-anak biar apa namanya itu biar mau untuk berkelompok, mau di kondisikan kelasnya. Kira-kira yang paling penting yang dilakukan untuk mencapai itu apa, Pak? Ya, yang paling penting untuk anak-anak itu ya sangat berbeda-beda dari masing-masing. Oke. Yang paling mengerti terkadang ya tadi bosannya, Pak. Namun saya selalu memberikan
keyakinan dan kesadaran. Tolonglah Nah, nggih. menyadari supaya kalian itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jasa kalian akan diingat oleh teman-temannya. Mungkin nanti suatu saat kalian ketika dewasa, aku biar dulu matematika Hmm, diajari itu. Oh, aku bisa dari si A, dari si B, dari si Anton itu. Nah, itu akan menjadikan kenangan. Nah, iya, maka motivasi itulah yang saya kembangkan, saya gali membangun dari ya, Pak, ya. anak-anak itu. Nggih, dan gitu. Yang untuk mencapainya itu kira-kira apa saja? Oh, itu tadi ya, Pak, ya, jenengan, buat kelompok, terus untuk membentuk kelompok itu sendiri, apa saja yang pengen sampean lakukan? Dari kelompok tersebut, kemudian kan namanya kelompok minggu depan itu Nah, saya acak lagi kelompoknya, oh, acak lagi supaya tidak bosan anak-anak. Nggih, tidak monoton itu saja, tidak monoton itu saja. Jadi saya acak lagi, saya rolling terus sana. nggih. Termasuk dengan posisi duduknya pun juga demikian. Kalau sudah kembali ke pos masing-masing, kadang-kadang kan anak kadang, anu, oh di sini sisi gelap, kemudian oh seminggu lagi rolling posisi duduknya, biar Nggih. sama-sama merasakan yang di belakang juga sama. Jadi gitu, jadi rolling gitu bisa sama-sama merasakan sehingga anak-anak itu rasa jenuh dan semacam sedikit terkurangi dengan uh, suasana yang baru gitu. Oh, Dan iya. saya setiap kali mau istirahat atau apa, saya buat permainan. Saya ingin Hmm, apa namanya uh, lebih meningkatkan motivasi belajar anak. Saya buat permainan, ice breaking, namun tidak nggih. meninggalkan kesan dari unsur tujuan utama dari belajar itu. Lah, tapi kalau ada hambatan gimana? Apa yang ingin jenengan lakukan? Kalau ada hambatan ya makanya ini saya bercerita ke teman-teman, saya cerita ke jenengan, termasuk Hmm, jenengan, mungkin oh jenengan gitu bisa ya. memberikan motivasi atau masukan buat saya atau ide-ide yang baru bagi saya. Itu. Tapi apa jenengan bisa, tahu indikator kalau jenengan berhasil? Indikator tidak berhasilnya kan kita di situ ada evaluasi sejauh mana pemahaman konsep anak-anak itu. Dari evaluasi tersebut nanti kita analisis bersama dengan anak-anak juga. Dan dari situ kita kasih papan papan apa namanya prestasi ya. Nah, jadi Nggih. saya kasih bintang lah seperti jadi poin-poinnya oh di mana kekurangan titik lemahnya anak saya kasih yang ya namanya yang keliru atau apa dikosongi jadi yang betul si bintang gitu. Dari misalkan dari 10 soal yang kasihkan ada yang dapat 6 ada yang dapat 7 ini maksimal itu Mmm, ya 100 lah. Jadi yang nggih. tapi yang di bawah 7 Oh, alhamdulillah sudah mulai berkurang dari beberapa kali percobaan dan nggih. beberapa kali Oh kerja gitu. kelompok kita coba. Ya syukur banget deh kalau gitu. Cuma tinggal, permasalahan yang di awal tadi itu ya, Pak. Kira-kira dukungan, siapa saja yang ingin jenengan raih itu? Dukungan dari siapa saja? Nah, Bantuan. kebetulan si Doni ini kan lingkungannya etnis Madura. Jadi orang etnis Madura itu kayak kayak apa namanya, pantauan orang tua itu Mhm, dibanding lingkungan si Anton tadi ya namanya anak orang sedikit berada. Jadi setelah sekolah dia langsung dileskan atau di tempat lain gitu Pak. Tapi sedangkan si Doni ini kan is Madura. Pulang nggih. sekolah ya sudah, bruk gitu tahu. Mungkin kemudian lain layang-layang atau main sepak bola. Mmm, Tapi ternyata saya pinginnya selain dari pihak sekolah juga ada dari wali murid. Namun selama nggih. ini saya sudah pernah datang ke rumahnya, ngobrol sama Mmm. orang tuanya. Namun kadang-kadang yang sering saya temui adalah ibunya. Bapaknya terlalu sibuk. Dia kan pengusaha ini sayuran, Pak. Jadi sering Oh iya, kirim sibuk banget sayur, itu. sayur. Iya, sibuk. Kirim sayur, ada ngambil sayur. Jadi, namun ya namanya di desa ini orang Madura ya. Mmm. Alhamdulillah juga gurunya ini sering dapat nah, tapi kan gimana rasanya gitu, saya kan rasanya enggak enak gitu rasanya. Padahal motivasi dari orang tua juga saya butuhkan. Padahal, namun yang Nggih, nggih. sering saya adalah ibunya. Saya mau pengen Nah, saya pengen sama bapaknya ngobrolnya iya gitu. sih, biasa tuh kalau orang desa. Ya,
Oh, ini saya rasa kita sudah mulai menemukan solusi deh dari permasalahannya jenengan di kelas tadi. Saya rasa mungkin hari ini tuh juga termasuk solusi bagi saya juga. Saya minta tolong jenengan simpulkan, Mbak. Kira-kira tadi sampai dari awal sampai terakhir ini apa kesimpulan yang didapatkan dari pertemuan kita ini? Dari awal saya cerita pada jenengan tadi Pak, saya pinginnya si Doni ini mampu meraih prestasi dari bidang non akademik yang memang dia sudah unggul, namun saya pinginnya juga dia juga imbang di bidang akademiknya, sehingga dari poin 6 yang selalu dia capai, saya inginlah meningkat menjadi poin 9, apalagi lebih menjadi poin 10, sangat alhamdulillah. Jadi itu Amin. dukungan dari wali murid dua lingkungan juga saya ingin butuhkan juga dari mungkin demi perkembangannya sih dan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan juga teman-temannya yang juga ikut membantu dalam perkembangan pemahaman materi untuk sidang tersebut. Seperti si Anton itu Ya. sudah membantu, tapi si si Fani juga ikut bantu juga. Ya, sangat menarik sekali. Saya termasuk juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari jenengan. Mungkin nanti bisa saya aplikasikan ke anak-anak. Terima kasih Pak ya. Itu sementara itu karena saya juga mau ada acara lagi nih. Enggak apa-apa Pak ya? Iya, Bapak. Saya ini sama Nggih. Bapak, tapi jangan sungkan-sungkan Bapak kalau misalkan saya cerita. Bapak jangan bosan-bosan lah. Oh, nanti Oh Bapak, oh nggih, kalau lagi, kalau siap. lagi, jangan bosan-bosan gitu. Menurut saya, Bapak. Nggih Terima kasih Bapak Bapak sama-sama, Stefan sama-sama. sudah menemani saya Nggih, curhat, menemani saya nggih. menyampaikan keluh kesah saya selama ini. Beberapa hari ini saya memang tidak bisa tidur karena ya bukan gara-gara ya karena ulah anak yang unik ini, Pak. Namun di balik keunikan mereka tuh saya senang sekali sama mereka. Gitu. Betul. Ternyata anak-anak itu uniknya itu sangat gimana gitu. Membuat greget juga membuat semangat gitu. Nggih. Gitu Itu Bapak. terima kasih Terima nggih kasih Pak. Pak Rifat. Nggih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.